Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rendra Kata Safa akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri, yaitu agama tentang keutamaan sholat dan bahaya meninggalkannya. Keutamaan sholat dan bahaya meninggalkannya. Pentingnya sholat. Dalam ajaran Islam, sholat sudah ditetapkan kewajibannya sebanyak 5 waktu. Hal ini didasarkan pada saat Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj, dan saat itu beliau masih tinggal di kota Mekah, tepatnya 1 tahun sebelum Rasul berhijrah ke kota Madinah. Melansir dari buku fikih 4 Mazhab jilid 1 karya Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, sholat 5 waktu diantaranya adalah waktu zuhur, yaitu tengah hari, dan itu menjadi sholat pertama yang dilakukan oleh Rasul. Waktu asar yaitu sore hari, waktu maghrib saat tenggelamnya matahari, waktu isya saat malam hari, dan waktu subuh saat pagi hari. Perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu juga terbentuk dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 78. Hukum meninggalkan sholat. Meninggalkan salat memiliki konsekuensi yang tidak ringan. Mengutip buku Pembinaan Ibadah Salat oleh Endang Switri dan kawan-kawan pada tahun 2020, sesungguhnya orang yang sengaja tidak salat sedang menghancurkan imannya dan dianggap telah menjadi kafir. Orang yang murtad dari agama Islam otomatis tidak lagi terikat pada hukum syariat, tidak lagi memiliki hak-hak yang melekat pada kaum muslim dan tidak diperkenankan untuk menikah dengan seorang muslim. Berikutnya hukum meninggalkan sholat karena malas. 1. Allah akan mengurangi umurnya. Yang kedua adalah Allah akan mempersulit rezekinya. Yang ketiga, Allah SWT akan menghilangkan cahaya soleh dari raut wajahnya. Dan yang keempat, tidak mempunyai tempat di dalam Islam. Kemudian amal kebaikan yang pernah dilakukannya tidak mendapat pahala dari Allah SWT. Dan yang terakhir, Allah tidak akan mengabulkan doa-doanya. Bahaya meninggalkan sholat, yang pertama adalah Allah akan menghilangkan berkah dari umurnya. Yang kedua, Allah akan menghilangkan berkah dari rezekinya. Yang ketiga, Allah akan memusnahkan tanda-tanda orang soleh dari wajahnya. Dan yang keempat, setiap amalan yang diamalkannya tidak akan diberi pahala. Kelima, doanya tidak akan naik ke langit atau tidak dikabulkan. Keenam, doa orang soleh tidak akan meliputinya. Ketujuh, ia akan meninggal dunia terhina. Kedelapan, ia akan meninggalkan dunia dengan kelaparan. Kesembilan, ia akan meninggal dunia dengan kehausan. Seandainya ia minum seluruh air sungai yang berada di dunia ini, niscaya dahaganya tidak akan sirna. Kesepuluh, Allah akan mengutus malaikat yang siap menakut-nakutinya di dalam kubur. Yang ke-11, kuburnya akan terasa sempit dan hanya kegelapan yang akan menyelimutinya. 12, Allah akan mengutus malaikat yang akan menyeretnya dalam keadaan tengkurap dengan disaksikan oleh para makhluk. 13, ia akan dihisab dengan hisab yang berat. 14, Allah tidak akan sudi melihat wajahnya. 15, Allah tidak akan menyucikannya dan baginya siksaan yang pedih. Selain itu, meremehkan salat juga termasuk kemungkaran yang besar dan termasuk sifat orang-orang yang munafik. Meremehkan salat juga termasuk kemungkaran yang besar dan termasuk sifat-sifat orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 14 yang memiliki arti sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.